Jika teman-teman ingin ikut PPG guru MI ya, guru madrasah, ini nanti di sini ijazah kita tuh bisa ini, bisa PGMI, bisa PGSD. Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk Bapak Ibu guru madrasah maupun juga guru agama, mulai dari guru PAI, kemudian guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Bahwasanya di sini nanti teman-teman akan tersertifikasi ya, akan tuntas sertifikasi tahun 2025 dan juga sisanya nanti akan diproyeksikan pada sertifikasi tahun 2026 teman-teman. Kalau misalkan di sini kita cek, itu adalah pada persyaratan peserta PPG dalam jabatan Kemenak 2024. Salah satu persyaratannya itu adalah di sini kita harus yaitu memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang sesuai ya dengan mapel PPG dalam jabatan. Dan tentunya di sini nanti supaya kita bisa ikut PPG dari ijazah yang kita miliki harus linear atau harus sesuai dengan bidang studi PPG. Misalkan saja untuk guru kelas MI itulah PGMI, PGSD, matematika dan seterusnya. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu seperti apa linearitas ijazah S1 atau D4 untuk PPG Kemenak 2025. Ya benar, di sini nanti untuk program sertifikasi guru Kementerian Agama ya. Tentunya di sini nanti guru agama dan juga guru madrasah harus bersiap. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Dan pada video sebelumnya di sini kita sudah menyampaikan kabar gembira untuk teman-teman guru madrasah maupun juga guru PAI, yang mana di sini sudah diproyeksikan untuk peserta PPG dalam jabatan 2025 yaitu untuk guru madrasah dan juga guru agama ya. Dari sini kalau misalkan kita lihat yaitu untuk Direktorat PAI ini daftar antrian ada 95 ribuan, kemudian guru madrasah ada yang paling banyak ya 484 ribuan, kemudian untuk kuota dari antrian guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga Konghucu. Dan di sini nanti dari seluruhnya ini nanti akan terpanggil yaitu untuk PPG terbagi di tahun 2025 ini menjadi 5 batch teman-teman. Ada batch 1 nanti adalah Maret sampai dengan April, batch 2 Mei Juni, batch 3 Juli Agustus, kemudian batch 4 September Oktober dan juga batch 5 November dan juga Desember. Sedangkan sisanya di sini nanti yang 356.313 nanti proyeksi di tahun 2026. Nah, tentunya untuk nanti kita bisa ikut PPG ini kita harus memenuhi persyaratannya ya. Ya benar, di sini kalau misalkan kita cari informasi lebih lanjut untuk persyaratannya, itulah terdaftar aktif sebagai guru di Satminkal terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Kemudian inilah paling lambat ya, ini diangkat 30 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023-2024. Kemudian di sini poin yang kita bahas ya, yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan. Nah, lantas untuk ijazah yang linear untuk bidang studi PPG Kemenak 2025 itu kira-kira seperti apa? Di sini kita mengacu dulu yaitu pada juknis pengadaan PPG 2023 kemarin ya. Tentunya di sini nanti sepertinya nggak jauh berbeda dengan untuk yang di tahun ini teman-teman. Nah, di sini kita cek yaitu untuk linearitas PPG itu adalah seperti ini. Kita lihat saja. Nanti teman-teman silahkan dicek ya untuk ijazah masing-masing kira-kira bisa ikut PPG bidang studi apa. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama ya. Dari yang pertama itu adalah untuk guru mata pelajaran pendidikan agama di TK. Nanti untuk yang linearitas terbaru di 2025 nanti akan muncul pada surat edaran ya. Kita pantau nanti di awal bulan Maret 2025. Dari sini kita lihat yaitu misalkan untuk guru mata pelajaran pendidikan agama di TK, SD, SMP, SMA dan juga SMK, SLB ya. Inilah untuk guru agama. Jadi pendidikan guru agama Islam itu adalah kodenya 127. Maka program S1 atau D4 yang linear ini nanti adalah pendidikan agama Islam, pendidikan agama, kemudian pendidikan ilmu agama, tafsir hadis, kemudian syariah Islamiyah, wal qanun dan seterusnya. Ini bisa di ilmu falah, muamalah, pidana Islam, akidah filsafat, akidah filsafat Islam. Nah, kemudian di sini kita bisa cek lagi yaitu misalkan untuk yang ini masih di rumpun pendidikan agama Islam ya. Kemudian berikutnya di sini untuk yang pendidikan agama Kristen, itulah pendidikan agama Kristen, kemudian teologi,
Kemudian pendidikan agama Katolik, ini adalah pendidikan agama Katolik, pelayanan pastoral, teologi dan seterusnya, agama Hindu, agama Buddha. Kemudian untuk yang di pondok pesantren itu adalah untuk program studi PPG Al-Quran dan Tafsir. Ini adalah yang linear ini ya, yaitu Al-Quran dan ilmu Al-Quran, Tafsir dan ilmu Tafsir, hadis dan seterusnya. Kemudian guru mata pelajaran lumpun agama dan bahasa Arab ya. Ini untuk fikih ya. Ini tentunya untuk teman-teman yang di guru madrasah, baik itu MI, kemudian MTS maupun juga madrasah aliyah teman-teman. Nah di sini kita coba lihat untuk fikih itu kodenya 237. Yang linear untuk fikih bidang studi PPG fikih itu adalah pendidikan agama Islam, ahwalus syahsiyah, peradilan agama dan seterusnya. Kemudian untuk yang Quran hadis itulah ini PAI masuk ya. Kemudian untuk yang akidah akhlak inilah PAI masuk, kemudian akidah filsafat, kemudian dan seterusnya ya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian sejarah kebudayaan Islam itulah pendidikan agama Islam masuk, kemudian SKI, SPI, kemudian dirasa Islamiyah. Kemudian bahasa Arab ini ya yang linear. Kemudian untuk guru mata pelajaran umum di SD atau MI, SMP MTS, SMA SMK, inilah bersumberkan dari Dirjen GTK ya. Ini adalah untuk guru kelas RA. Guru kelas RA itu adalah nanti teman-teman untuk ikut PPG Kemenak ya. Itu adalah ijazahnya itu pendidikan guru RA, PAUD ya, dan ini. Kemudian guru TK, kemudian psikologi Islam dan seterusnya. Nah, kemudian untuk guru kelas MI, jika teman-teman ingin ikut PPG guru MI ya, guru madrasah, ini nanti di sini ijazah kita tuh bisa ini, bisa PGMI, bisa PGSD, pendidikan matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya sampai di tadris. Kemudian untuk yang di luar biasa, nah luar biasa ini yaitu pendidikan luar biasa khusus, berkebutuhan khusus, seni budaya. Nah ini teman-teman, nah kalian bisa mengunduh yaitu untuk sementara ini sebagai bahan nanti acuan ya, itu adalah di Kepsekjen Kemenak nomor 115 ya, untuk bahasa Jawa. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita rangkum ya, kita rangkumkan dari berbagai macam sumber di peraturan sebelumnya, tentunya nanti juga nggak akan jauh berbeda. Inilah untuk yang SMK ya, ini adalah untuk yang kejuruan. Nah ini teman-teman, nah di sini hasilnya adalah seperti ini. Ambilkan contoh untuk yang pembukaan pendaftaran seleksi akademik di tahun kemarin. Inilah untuk persyaratan-persyaratannya. Kemudian untuk ijazah daftar mata pelajaran yang nantinya ada, itulah seperti ini ya. Ini untuk yang kemarin. Sehingga di sini kemungkinan untuk tabel linearitas kualifikasi ijazah S1 dengan prodi PPG di tahun 2005 itulah kira-kira seperti ini. Yaitu untuk prodi fikih itulah kalian bisa lihat ya, kode 237. Ini bersumberkan dari Juknis PPG sebelumnya dan juga surat edaran. Nah ini pendidikan agama Islam, ahwalus syahsiyah dan seterusnya ya. Kemudian untuk prodi SKI, kemudian untuk prodi guru kelas MI yang madrasah ibtidaiyah ya, guru kelas, nanti ini ijazah linear. Kemudian untuk prodi Quran hadis, kemudian prodi bahasa Arab, kemudian prodi pendidikan luar biasa, pendidikan PJOK, kemudian prodi bahasa Jawa, prodi bahasa Inggris, prodi seni budaya, kemudian prodi guru kelas RA, kemudian prodi untuk guru akidah akhlak ya. Dan untuk SMP, untuk yang MTS dan juga aliyah tadi yang sudah kita sampaikan. Nah kira-kira seperti ini. Semoga seluruhnya teman-teman nanti bisa terpanggil untuk PPG Kemenak yang di tahun ini akan terbagi menjadi 5 batch dan sisanya nanti di tahun 2026. Demikian, nanti kita akan update terus ya untuk informasi PPG Kemenak 2025 dan seterusnya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman gak akan ketinggalan informasi.